Hiboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek Danu Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan data image tag biner. Yang pertama ada alamat data. Apa sih itu alamat data? Alamat data adalah referensi dataset Kaggle. Dalam dunia nyata, praktisi data menggunakan dataset Kaggle berikut untuk mempresentasikan masing-masing jenis data. Alamat data image. Gambar. Yang pertama yaitu dataset Brain Tumor Classification MRI. Yang kedua tautan Kaggle Brain Tumor Classification. Yang ketiga kondisi real berisi ribuan file, gambar hasil, skala medis MRI, dan bentuk matrik pixel untuk mendeteksi letak struktur tumor fisik. Yang kedua ada alamat data teks. Nomor 1 dataset WhatsApp chat dataset for Sentinel Analysis. Kedua, tautan Kaggle WhatsApp chat dataset. Yang ketiga, kondisi real berisi data teks mentah dari percakapan sehari-hari manusia yang tidak terstruktur, penuh dengan singkatan, salah ketik, typo, dan emoji. Yang ketiga ada alamat data binary. Nomor 1 dataset Android malware dataset CIC NMAL 2017. Yang kedua tautan Kaggle Android malware dataset. Yang ketiga kondisi real berisi kumpulan berkas biner aplikasi dan byte stream yang digunakan pakar keamanan cyber untuk membedakan aplikasi aman dari virus malware. Dan ada juga tujuan setiap jenis data. Tujuan data image yaitu mengonservasi, merekam, dan mempresentasikan informasi visual, bentuk ruang, warna, dan cahaya dari dunia fisik ke dalam bentuk matrik digital. Tujuan agar komputer dapat melakukan persepsi visual seperti mengenali objek atau mendeteksi pola spasial. Dan juga ada tujuan data teks. Tujuan data teks ini adalah mendokumentasikan pengetahuan, bahasa, pemikiran, dan hukum manusia dalam format karakter standar seperti UTF-8 atau ASCII. Tujuan adalah untuk komunikasi antara manusia dan kemungkinan mesin memahami arti kata, semantik, serta konteks kalimat secara berurutan. Tujuan data biner ini adalah menyimpan instruksi mesin paling dasar low level code agar bisa langsung dieksekusi oleh prosesor komputer secara instan. Tujuannya adalah mencapai efisien ruang penyimpanan maksimal dan kecepatan pemrosesan tinggi yang tidak mungkin dicapai jika dapat diubah bentuk teks biasa. Kegunaan setiap jenis data adalah yang pertama adalah kegunaan data image di industri. Contohnya seperti sektor medis, healthcare digunakan pada perangkat berbasis AI untuk mendeteksi penyakit kanker atau patah tulang lewat foto X-ray dan CT scan secara otomatis. Otomotif self-driving cars menjadi input utama bagi kamera mobil otonom untuk mendeteksi perjalanan kaki, garis markas jalan, dan lampu lalu lintas demi keselamatan berkendara. Manufaktur, quality control. Kamera pintar di pabrik memindai produk yang berjalan di ban, berjalan untuk menyortir barang, cacat, produksi dalam hitungan milidetik. Yang kedua ada kegunaan data teks industri. Contohnya yaitu teknologi kecerdasan buatan (LLM) menjadi bahan baku utama untuk melatih model AI generatif seperti ChatGPT atau Google Gemini agar bisa menjawab pertanyaan manusia. Yang kedua ada e-commerce dan bisnis, menyaring tujuan ulasan tes konsumen di marketplace, menetapkan sentimen publik apakah mereka puas atau kecewa dengan suatu produk. Yang ketiga ada layanan hukum, legal tech membantu AI memindai ribuan lembar dokumen kontrak guna mencari pasal-pasal krusial
konteks secara cepat. Yang ketiga ada kegunaan data biner di industri. Keamanan cyber, cyber security digunakan tim forensik digital untuk membedah kode biner reverse engineering dari virus atau ransomware guna menemukan penangkalnya. Yang kedua ada sistem operasi dan aplikasi. Berfungsi sebagai file eksekusi utama yang menjalankan semua perangkat lunak di komputer atau ponsel Anda. Contohnya file X atau aplikasi. Yang ketiga ada Internet of Things IoT, mengirim data sensor dari wilayah terpencil, misal sensor cuaca di tengah laut, dalam format biner yang sangat kecil agar hemat baterai dan kuota internet. Dan juga ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari semua penjelasan ini adalah level komunikasi berbeda. Data biner adalah bahasa asli mesin hardware. Data teks adalah bahasa komunikasi manusia. Sedangkan data image adalah jembatan digital untuk menangkap dunia fisik secara visual. Pemrosesan AI yang spesifik ketiganya membutuhkan algoritma yang tidak biasa. Dicampur adukan data image memerlukan jaringan spesial CNN, data teks memerlukan pemahaman untuk bahasa transformer LLM, dan data biner memerlukan analisis pola kode. Dan yang ketiga adalah aplikasi dunia nyata bersifat multimodal. Dalam industri modern, ketiga jenis data ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Sebagai diunggah data teks keterangan dan data biner, sistem enkripsi keamanan aplikasi secara bersamaan untuk menciptakan satu ekosistem yang utuh. Berikutlah dari presentasi saya selaku pembaca atau penjelasan materi ini, saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.